Hadirat-Mu itu cukup bagi kami. Engkau hadir di tengah kami. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan kami. Terima kasih buat selah, perhentian, sabat untuk kami boleh membangun mezbah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap hari rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Dan pagi ini kalau kami ada seperti kami ada pagi ini, bukan hebat, bukan kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Selagi Tuhan masih kasih napas, biar kami terus mulut kami penuh dengan pujian dan hati kami melimpah dengan syukur. Karena Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat istri yang baik, buat suami yang baik, buat anak-anak yang baik, buat orang tua yang baik, buat setiap usaha pekerjaan kami, ladang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami melewati pandemi, bahkan sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami. Tuhan baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami belajar diperlengkapi ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau yang menjadi penunggu atas mulut lidah bibir hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, menginspirasi dan memberi pencerahan akan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah. Nama Tuhan yang disembah ditinggikan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman ini tertabur di tanah hati kami yang subur, yang tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda dalam hidup kami. Sehingga kami pulang, kami berbeda ketika kami datang. Karena firman Tuhan yang mengubahkan dan memberi nafas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang siap diberkati. Boleh katakan sama-sama? Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih para imam musik yang melayani kita luar biasa dari sepanjang pagi tadi Saudara. Wow, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Yang kabarnya luar biasa lambaikan tangan dong Saudara. Nah gitu. Coba jangan turunkan dulu tangannya, lihat kanan kiri bilang hai gitu. Gitu ya Saudara. Kasih senyum yang paling manis meskipun tertutup masker gitu Saudara ya. Kalau ada wanita di sebelah kanan kiri Saudara bilang, kamu kelihatan kurusan loh habis penyembahan gitu Saudara. Oh haleluya, kencang sekali Saudara. Puji nama Tuhan. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Yosua gitu ya. Nama panjangnya Yosua Wawa gitu Saudara. Yosua Yan Herianto, saya bersahabat dengan Pak Daniel, puji Tuhan saya cukup sangat diberkati. Kami pernah bikin podcast bareng segala gitu Saudara di tengah pandemi supaya bisa memberkati banyak orang melalui digital ministry, nggak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan juga bisa ikuti YouTube saya, Yosua Yan RCC, sama juga bisa di Esra Soru. Kami membangun digital ministry, kami buat namanya Ngobras, ngobrol Alkitab santai Saudara. Jadi belajar Alkitab tapi santai Saudara. Selama pandemi dan puji Tuhan menjadi berkat, bahkan Bible class kami sampai New Zealand, sampai Kanada, Eropa semuanya enggak pernah kebayang Saudara. Bagaimana kehausan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dulu sebelum pandemi. Kayaknya kita sibuk ribet sama pelayanan, kayaknya udah capek gitu. Minggu kayak begini tanya aja yang pelayanan gitu Saudara. Pulang ngerentek semua gitu. You know the meaning of ngerentek Saudara ya. Udah aduh capek banget gitu. Tapi melalui pandemi yang terjadi, wow, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, terjadi satu pergeseran kehidupan yang luar biasa. Saya yakin kita semua ngalami dampak, betul nggak Saudara? Pasti, nggak ada satupun yang nggak kena dampak gitu. Ya ada yang pekerjaannya, usahanya, tokonya, warungnya, apapun, karirnya. Anak-anak apalagi sekolah, nggak bisa ketemu teman-temannya, nggak bisa ketemu gurunya. Dulu masuk sekolah nggak boleh bawa handphone, sekarang sekolahnya dimasukin ke dalam handphone Saudara. Jadi yang toko buka pagi, tutupnya paling malam, dulu paling laris, omsetnya paling gede. Sekarang enggak Saudara, enggak pergi ke rumah, enggak pergi dari mana-mana, tapi kiriman barang online-nya kenceng Saudara. Enggak kelihatan, semuanya dari onsite menjadi online.
Semuanya berubah luar biasa, tidak terkecuali kehidupan pelayanan kita, kehidupan rohani kita. Jujur saudara, berapa banyak kita ngalami perubahan yang luar biasa. Dulu kayaknya, aduh kalau saya nggak datang ke gereja, nggak setor muka, kayaknya kok rasanya minggu belum genep gitu rasanya hidup. Ya nggak sih? Tapi selama pandemi kita window shopping bahasanya gitu ya. Wah khotbahnya kurang, waduh ini kurang lucu nih. Aduh ini terlalu berat nih. Aduh ini enteng banget nih. Kita tinggal ganti channel gitu. Betul saudara? Dan itu paradigma yang baru yang semuanya berubah dengan cepat. Nah begitu juga dengan kehidupan pelayanan yang saya lewati semasa pandemi kemarin, Tuhan mengubahkan begitu banyak hal. Ayo saudara, letakkan kembali semuanya berdasar, berpusat hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena tanpa sadar gini saudara, Tuhan singkapkan banyak hal ketika, iya juga ya, dulu minggu lalu saya naikin satu konten saya tentang doksologi. Doksologi itu pujian, mazmur, menaikkan kemuliaan buat Tuhan. Karena tanpa sadar kita ngelayani, sibuk, nyanyi, main musik, penyembahan. Pertanyaannya gini, siapa sih yang jadi pusat penyembahan itu? Tuhan atau jangan-jangan diri kita sendiri? Saya banyak tanya, kamu kenapa main musik? Saya dari kecil dilesin mama, main piano, saya seneng musik. Kita melayani, sibuk melayani Tuhan, tapi karena kita emang suka musik. Saya memang suka nyanyi. Jadi ketika kita nyanyi dan lagunya kita nggak seneng, kita nggak asik nih WL-nya nih, lagunya kurang top 10 nih. Loh, pertanyaannya ketika kita nyembah Tuhan, lagu itu kita mau persembahkan kepada Tuhan atau mau persembahkan kepada jemaat? Halo, betul nggak saudara? Tanpa sadar kita meletakkan Tuhan begitu rendah dan pusat kehidupan kita adalah diri kita. Kita ke gereja bukan karena kita mau cari Tuhan dan membawa persembahan, penyembahan, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Tapi gini, rasanya belum genep kalau saya belum ke gereja. Jadi kayak absensi aja saudara. Wow. Lalu ketika kita dengar firman, kita juga banyak dengar firman yang gini saudara. Bukan apa yang dari Alkitab keluar pesan Tuhan, tetapi pesan-pesan, mungkin motivasi-motivasi dunia, mungkin topikal 1, 2, 3-nya sudah tahu, templokin ayat. Dari pesan luar masuk ke dalam firman. Tapi hari ini itu sebabnya saya mau sharing, mohon maaf mungkin gak menarik, mungkin sampai tadi saya bikin 2 seri saudara, karena gak cukup pasti waktunya. Saya kasih judul khotbah saya hari ini, eksposisi jemaat Laodikia. Ini jemaat Laodikia saudara, reruntuhan yang ada di sana. Nah, puji Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan saya diizinkan kemarin saya bawa rombongan bersama pendeta Esra Soru. Saya jalan ada beberapa 30 orang kira-kira, kami ke Holy Land dari Israel, kami khusus spesifik dan untuk belajar dan menggali tentang 7 jemaat kitab Wahyu. Dan waktu saya berdoa ketika Pak Daniel undang saya untuk sharing di tempat ini, wah saya begitu bergairah sekali, jemaat yang mana saya mau sampaikan dan Tuhan taruh itu, jemaat Laodikia. Saudara kalau lihat ini adalah reruntuhan di jemaat Laodikia. Apa sih nama Laodikia? Laodikia, Laodicea gitu. Sebetulnya itu nama seorang wanita, istri dari Jenderal Antiochus, seorang pemimpin dari Syria yang menjajah karena kepemimpinan waktu itu di situ dijajah Yunani, saudara. Lalu diberi namalah kota itu namanya Laodikia. Saudara, menyedihkan sekali. Saya ke Turki ke 7 jemaat itu, Pergamus, Sardis, Efesus, semuanya tinggal reruntuhan semua. Bayangkan. Kekristenan waktu itu rasul-rasul hebat yang menulis Alkitab Perjanjian Baru, mereka ke sana semua. Rasul Paulus, Timotius, Yohanes bahkan memimpin di Efesus. Tapi hari ini kita lihat Turki di bawah 1% kekristenan saudara. Gereja semuanya hilang. Kalau saudara ke sana bahkan Hagia Sophia, bahkan Vatikan waktu itu Katolik sempat komplain karena akhirnya dijadikan masjid. Padahal itu sebetulnya katedral pada zaman Katolik waktu itu. Berubah luar biasa. Kenapa? Nah, ketika Tuhan taruh itu dalam hati saya, sampaikan tentang ini jemaat Laodikia. Karena jangan-jangan kehidupan kekristenan kita terjebak sama sindrom jemaat Laodikia. Apa sih yang kita kenal dengan jemaat Laodikia? Kita baca dulu sama-sama saudara. Ini adalah salah satu tempat, kalau Anda lihat Netflix
Roman Emperor atau misalnya film-film tentang Roma gitu saudara ya. Wow, di Efesus apalagi, itu amphitheaternya 35.000 seat, besar sekali. Dan orang pada waktu itu menyanyi atau mungkin pertandingan antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, gladiator semuanya di situ dan semuanya tinggal puing-puing saja. Kekristenan yang hebat di awal abad 2, abad 3 setelah Yesus, lalu rasul-rasul memimpin penginjilan luar biasa dan hari ini lihat. Yang tinggi bukan kekristenan di Turki, yang tinggi inflasinya saudara. Anda kalau mau piknik jalan-jalan ke sana saudara, murah semua saudara. Jadi kalau, wah ibu-ibu langsung nyenggol semuanya, nah ini gitu ya. Beneran saudara, Kentucky, McD lebih murah daripada di sini saudara. Kenapa? Karena lira jatuh jeblok luar biasa. Dari, bayangin dulu BBM 1 liter katanya cuma 5 lira, sekarang sudah 22 lira gitu. Jadi di sini baru naik 20%, demonya terus-terusan saudara gitu ya. Di sana sudah kali lipat saudara, dan kalau BBM yang kena semuanya berdampak. Saudara, menyedihkan. Jangan-jangan kalau kita terjebak sama sindrom jemaat Laodikia, kita yang hebat, kita yang sibuk pelayanan, kita mungkin orang-orang lihat, wah itu orang Kristen yang baik. Mungkin jemaat saja, tapi waduh kekristenannya luar biasa, setiap minggu gak pernah absen ke gereja. Selalu hadir, pokoknya luar biasa, baik, nyumbang gereja, nyumbang kampung, nyumbang komplek. Tetapi ada something wrong, saudara. Ada something wrong dalam kehidupannya. Kita belajar dari jemaat Laodikia. Yuk kita baca sama-sama, Anda bisa enggak buka Alkitab saudara, Anda bisa baca bersama, saya sudah siapkan. Yang sudah siap baca dengan suara keras katakan, waduh belum semua. Siap? Kita gantian saudara ya, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat terakhir bersama-sama, 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan amin. Saudara, saya bersyukur sekali loh saudara. Jujur ngomong meskipun gak enak. Sekali lagi, semuanya kita kena dampak. Usaha saya di bidang sound system, audiovisual, entertainment, dan waduh kalau pandemi jangan tanya saudara. Kumpul-kumpul gak boleh, event dilarang. Berdampak? Yes, berdampak sekali. Sangat turun sekali. Penjualan turun. Tapi gaji kan nggak mungkin turun, saudara. Tapi kan ini harus jalan terus ini operasional gitu, saudara. Tapi Tuhan tolong, dan kalau sampai kita melaluinya sampai hari ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan saja. Kita masih diberikan kesehatan dan bahkan mohon maaf kita masih hidup sampai hari ini. Di tengah zaman Delta yang sudah bukan orang jauh-jauh lagi yang kita dengar saudara. Kita lihat Facebook, Instagram kayaknya orang-orang deket. Ya ampun gitu terus setiap hari saudara. Si A, si B, si engkau ini, si enci ini, tiba-tiba meninggal begitu saja. Tapi saudara, ada banyak hal yang kita bisa belajar. Salah satunya gini, bagaimana kita mengembalikan hidup kita kembali kepada firman Tuhan.
Dan jangan kita menggunakan Tuhan dalam tanda petik, menggunakan firman Tuhan bahkan hanya untuk kepentingan kita. Sebetulnya ketika kita ibadah, siapa yang kita entertain? Siapa yang kita sedang layani? Pertanyaannya, saudara. Mohon maaf, karena seringkali kita cuma mengentertain diri kita sendiri. Ibadah itu pusatnya diri kita sendiri. Saya akan eksposisi pelan-pelan satu-satu, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Ini bukan kepada malaikat yang baju putih, badannya gede, cantik, lalu ada sayapnya, gitu. Enggak, saudara. Kata malaikat jemaat itu ternyata dalam bahasa aslinya itu lebih tepat dikatakan gini, pemimpin jemaat di Laodikia. Jadi misalnya Pak Daniel sebagai gembala GBI TCC, maka dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat TCC Puri Mansion. Jadi istilah penyebutan malaikat itu adalah pemimpin jemaat setempat. Inilah firman dari Amin. Saya akan dengan cepat, tadi ibadah 1 saya dengan cepat buru-buru karena menyambung ke ibadah 2, saudara. Kata Amin itu ternyata poinnya adalah disebut Tuhan itu sendiri karena berhubungan dengan permulaan. Ini adalah gambaran di Laodikia, itu bukan dataran tinggi Dieng, saudara. Jadi saya duduk di belakang satu kolam, itu semuanya air hangat gitu ya, suam-suam gitu, itu banyak sekali di Laodikia. Nah, kenapa itu terjadi? Saya mau balik lagi supaya kita mempelajari dulu kenapa kata-kata di dalam firman Tuhan itu muncul seperti itu. Ini adalah Laodikia, kota yang sangat besar sekali, kota yang sangat kaya raya sekali, terkenal luar biasa, hebat luar biasa. Bayangkan itu jalanan utama yang di sebelah kanan itu adalah cuman mimbar menuju ke mimbar yang utama tadi. Dan sebesar itu sudah kayak runway airport, saudara. Supaya kita ngebayangin pada zaman itu sudah hebatnya luar biasa sekali. Ini ada di Pamukkale, tempat di mana sumber air panas itu, suam-suam itu ada di situ. Kemudian saya tunjukkan di sebelah kanan itu adalah pipa. Dan ternyata banyak sekali di sepanjang Laodikia itu pipa-pipa batu seperti itu. Tadinya itu ada di dalam tanah. Mengalir semuanya. Kita akan belajar kenapa disebut suam-suam kuku. Gimnasiumnya saja yang sebelah bawah itu begitu besar sekali untuk orang-orang. Nah, kenapa itu suam-suam? Anda lihat petanya, Laodikia. Di bawahnya itu ada Kolose, di atasnya adalah Hierapolis. Foto saya tadi itu ada di Pamukkale yang warna putih bawahnya itu, saudara. Ternyata kenapa jemaat ini disebut jemaat yang suam-suam? Percayalah, satu iota, satu kata di dalam Alkitab semuanya punya pesan, saudara. Makanya kita harus lihat latar belakang sejarahnya. Dan ternyata memang benar. Air dingin itu munculnya dari Kolose. Laodikia bukan kota yang punya mata air sendiri. Dia nggak punya mata air sehingga dia harus mengalirkan pipa-pipa tadi, saudara. Dari Kolosenya air dingin, dari atas Hierapolis, dari Pamukkale itu air yang panas sekali. Ketemunya di kota Laodikia, panas sama dingin jadinya suam-suam. Wah, saya baru nggak. Itu sebabnya disebut kota ini jemaat yang suam-suam. Padahal kotanya kaya raya luar biasa. Tetapi tidak ada satupun orang mau minum air dari sana. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan gini, aku akan memuntahkan kamu karena mengandung belerang mineral yang sangat berbahaya buat tubuh kita. Meskipun ada banyak guna yang lain. Nah, nanti kita akan belajar. Karena kayak di Laut Mati segala itu kan lumpurnya pun buat kulit bagus. Kemudian di Israel juga begitu. Tetapi airnya digambarkan sama Yesus sendiri. Melalui Rasul Paulus tulisan itu dikatakan gini, aku akan memuntahkan kamu. Wah, hati-hati juga ya ternyata ya kita ya. Dengan singkat, amin. Amin itu tadi saya jelaskan di ibadah yang pertama, itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan sendiri? Karena bahkan di 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan dengan jelas gini, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ternyata ada banyak kata-kata di dalam firman Tuhan itu dalam banget gitu. Kemudian dikatakan engkau yang permulaan dari ciptaan Allah. Next. Kalau dia permulaan ada pada zaman penciptaan, ada pada zaman jemaat Laodikia, dan ada sampai hari ini bahkan sampai seterusnya. Kira-kira siapa dia, saudara? Dia adalah Allah sendiri.
dia beginning, dia ruler, dia origin, dia source, dan dia adalah Allah itu sendiri. Poin yang saya mau sampaikan bahwa pesan Tuhan melalui jemaat Laodikia ini adalah tulisan Allah sendiri melalui penulisan Rasul Paulus. Amin, permulaan. Nah, kita akan belajar saudara, apa penyebab kesuaman. Karena tanpa sadar kekristenan kita itu banyak terjebak pada sindrom jemaat Laodikia. Panas enggak, dingin enggak. Akhirnya suam-suam saudara. Bahkan dikatakan gini tuh, saya cuplik dari komentari Bible, Adam Clark bilang gini, mereka bukannya orang kafir, tetapi juga bukan orang Kristen. Mereka bukan orang jahat dan juga bukan orang baik. Mereka tidak disesatkan oleh ajaran palsu, tetapi juga tidak sepenuhnya ketagihan terhadap apa yang benar. Mereka itu tidak bergairah dan acuh, kelihatannya tak terlalu peduli apakah kekafiran atau kekristenan yang menang. Sepertinya Kristen, wong namanya ke gereja. Sepertinya Kristen wong datang doa tengah minggu, doa malam, doa fajar, doa siang, doa malam, semuanya pokoknya. Tapi tanpa sadar saudara, kita cuman terjebak sama rutinitas, kita terjebak sama kegiatan gereja, kita terjebak sama jubah kekristenan, tetapi sesungguhnya ya suam-suam saudara. Kalau dingin-dingin kan jelas, orang di luar sana nggak kenal Tuhan, nggak percaya Tuhan, kafir, orang nyebutnya apa saja gitu saudara ya. Ya itulah orang dingin. Tetapi justru ternyata yang berbahaya itu adalah orang-orang yang setiap minggu datang ke gereja, anggota sel group. Waduh mungkin kalau nyanyi luar biasa, kalau main musik luar biasa. Tapi jangan sampai at the end, di ujungnya Tuhan bilang gini, aku tidak kenal kamu. Dan aku memuntahkan engkau. Kenapa? Aduh, suam-suam. Halo? Apa artinya suam-suam? Kita lanjut lagi saudara. Respon Tuhan atas kesuaman. Tuhan itu intinya gini, sekalian deh. Kamu kalau dingin sekalian, panas sekalian. Tapi tentunya di mata Tuhan, ya kalau bisa yang panas. Setuju katakan amin. Ya kalau dingin nanti hilang di luar Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong gini, daripada kamu suam-suam kuku. Aduh, menyedihkan saudara. Sepertinya rajin, sepertinya hebat, sepertinya manis, sepertinya luar biasa di mata manusia. Tetapi kita belajar yuk dari jemaat Laodikia. Saya pelajarin saudara, ternyata jemaat Laodikia, kota Laodikia itu sendiri adalah pusat perbankan. William Barclay bilang gini, kota ini adalah pusat perbankan dan finansial yang besar, dan itu terbukti saudara. Ketika lihat di sana situs-situsnya semuanya itu luar biasa. Tetapi lihat, ada ayat yang dikatakan ayat 17, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, dan miskin. Bayangkan, jemaatnya dikenal hebat, kotanya dikenal hebat, kaya raya, tapi Tuhan sendiri ngatain gini, kamu melarat, kamu malang, kamu miskin. Apalagi yang ditulis, setiap ayat itu bermakna sekali. Di Laodikia saya juga temukan gini, ternyata kota Laodikia itu adalah pusat pembuatan wol terbesar. Bahkan sampai, kalau itu sampai sekarang saudara, biri-biri dombanya itu banyak sekali gitu saudara. Dan dikatakan kain yang paling hebat, kain ungu yang paling mahal, yang dibawa pada ke Romawi, kepada Yunani pada waktu itu berpusat di Laodikia. Tapi lihat ayat 17 tadi juga dikatakan, engkau tidak tahu bahwa engkau telanjang. Ih, kayaknya kok kontradiktif semua ya. Kota kaya, luar biasa, wah hebat, makmur, tapi Tuhan mencela, kamu melarat. Kamu miskin, kamu malang. Kota penghasil wol terbesar, kainnya hebat. Tapi Tuhan mengatakan, kamu telanjang. Apalagi? Ternyata kota Laodikia juga, boleh tolong diklik, next. Ya, kota Laodikia juga terkenal gini saudara, ayat yang ke-17 masih saudara. Karena mineral yang begitu banyak tadi,
Karena pertemuan dari air dingin Kolose dan Hierapolis air panas, saudara, menghasilkan mineral yang luar biasa sehingga kota Laodikia itu ternyata penghasil salep mata yang paling hebat pada zaman itu. Obat mata, minyak mata. Tetapi anehnya firman Tuhan katakan gini, bahwa engkau buta. Kok kontradiktif semua sih? Saya sampai aneh sekali ya. Bahkan sampai dokter yang paling hebat Laodikia itu terkenal dan sampai dijadikan mata uang. Itu adalah contoh kepingan mata uang yang ditemukan di sana. Dan saya lihat di museumnya, nama seorang dokter yang luar biasa. Sampai dijadikan koin mata uang karena salep mata yang luar biasa. Made in Laodikia. Penghasil salep mata tetapi dikatakan buta. Apalagi? Poin-poin utama kondisi jemaat Laodikia. Jangan-jangan kita adalah jemaat yang sama. Dikatakan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Di tengah satu kehebatan yang luar biasa yang dikenal dari sebuah kota yang namanya Laodikia. Sekalipun mereka mempunyai bank-bank yang melimpah, mereka miskin. Sekalipun mereka punya dokter dan obat-obat untuk orang buta. Sekalipun mereka mempunyai pabrik-pabrik pakaian, tapi mereka telanjang. Sebenarnya mereka malang dan perlu dikasihani. Itu kata komentari Bible, Besley Murray. Saudara, berapa banyak kita seringkali kehidupan rohani kita sama seperti itu. Yang penting saya ke gereja kok. Yang penting KTP saya Kristen kok. Yang penting saya aktif sel group kok. Yang penting saya nggak pernah absen ngasih perpuluhan saya. Yang penting saya membawa persembahan saya. Tetapi pertanyaannya gini saudara. Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita yang paling dalam. Apakah kita hanya membangun kesibukan pelayanan kita di luar atau di rumah kita betul-betul menghidupi perkataan rohani kita. Bangun tidur apa yang kita cari, kopi dulu atau firman Tuhan dulu saudara. Kita bangun mesbah sama Tuhan dulu. Atau koran mana koran? Udah gak ada koran sekarang saudara ya. Langsung detik.com gitu saudara. Halo. Sepertinya kita mungkin gini. Wah gua udah pergi kemana-mana. Mata saya udah melihat seujung-ujung dunia. Saya dibawa Tuhan kemana-mana. Tapi Tuhan katakan gini. Kamu buta. Buta rohani. Buta kebenaran akan firman Tuhan. Sekalipun kita berbusana. Kita punya pakaian yang keren-keren, rumah kita keren luar biasa, bungkusnya luar biasa, orang hebat. Tetapi nanti pada saat akhirnya Tuhan cuma ngomong, kamu miskin, kamu telanjang. Kenapa? Karena kamu tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Wow, itu sangat menempelak saya hari-hari ini saudara. Dan itu yang mengubahkan cara pandang saya. Dulu saya khotbah yang penting gini, yang penting poin-poinnya keren. PowerPoint-nya keren, orang wow. Sehingga ketika orang pulang, orang ngomong, waduh Pak Joshua hebat ya khotbahnya ya. Saya diberkati khotbahnya bagus Pak. Saudara 2 tahun terakhir saya sama istri saya, hari-hari ini kami belajar, kami bangun Bible class, kami bangun digital ministry, dan menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi, nggak bisa dibatasi ruang, jarak, dan waktu saudara. Setiap hari kami bisa bahas gini, aduh aku tadi denger YouTube ini, aduh firman Tuhan kok luar biasa banget ya. Kamu pernah ngerti nggak itu batu garam itu ternyata, coba Anda baca nanti Anda juga bisa ikuti di YouTube saya bikin konten tentang perkataan Yesus yang sulit, sampai mungkin 5 atau 7 seri saudara. Karena banyak hal yang perkataan Yesus kita nggak ngerti saudara. Masa ada sih garam yang sudah tidak asin lagi ya cuman diinjek-injek. Artinya apa ya? Kan garam buat masak ya gitu. Masa diinjek-injek gitu. Wow, ternyata pada zaman Romawi garam itu pakai batu dari laut, batu garam, masaknya dicelupin. Lalu kalau sudah hilang asinnya dibuang dan jadi jalan. Makanya ada tulisan banyak jalan menuju Roma. Nah contoh-contoh kayak begitu saudara, dan itu membuat gini loh, kami makin haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hamba Tuhannya lagi yang hebat, bukan gerejanya lagi yang hebat, tapi kami bisa ngelihat gini, wah firman Tuhan kaya banget ya. Halo, saya rindu saya membagikan ini dan Anda pulang, Anda punya gini, senternya firman Tuhan lagi. Back
back to the Bible. Waktu Anda nyanyi, Anda bukan nyanyi gini loh, aduh syairnya keren banget ya. Aduh pokoknya kalau Luskia yang nyanyi meleleh gua gitu. Langsung kenceng bahasa rohnya saudara. Tapi maksudnya gini loh, waktu pujian itu dinaikkan. Mohon maaf Luskia ya, Anda gak lihat Luskia lagi. Tapi Anda lihat gini, wow, firman Tuhan itu kena sama saya. Wah, hari-hari ini ada satu kehausan yang luar biasa, saya mau kembalikan semuanya sama firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ubah shifting banget pelayanan saya, khotbah saya. Dulu saya 1, 2, 3-nya udah jelas dulu ayatnya yang cocok mana ya gitu. Saya cariin ayatnya gitu. Tapi saya kepengen sekarang eksposisi, belajar dari sebuah pasal dan mengeluarkan pesan Tuhan dari sebuah firman. Bukan menyampaikan topik dan masuk ke dalam firman. Ini beda saudara. Bukan Eike segese saudara. Jadi Eike punya lalu kasih firman gitu. Tapi eksegese, mengeluarkan pesan Tuhan dari firman itu. Dan ketika saya berdoa, ketika Pak Daniel undang saya di sini, Tuhan taruh betul jemaat Laodikia. Saya tidak sedang menghakimi, menuduh, ngirain kita kayak jemaat. No. Ini pesan Tuhan buat setiap kita dan bahkan saya pun tertegur. Saya tidak mau terjebak sindrom jemaat Laodikia yang sepertinya hebat, yang sepertinya terkenal, sepertinya rohani, sepertinya baik, kudus, tapi mohon maaf bobrok di dalamnya. Yang sepertinya matanya terbuka keren, waduh eyeshadow-nya semuanya luar biasa cantik gitu saudara ya, bling gitu ya. Tapi dikatakan Tuhan gini, buta kamu, buta rohani, tidak tahu kebenaran firman. Sepertinya kaya hebat, mobilnya banyak, asetnya banyak, rumahnya banyak, usahanya luar biasa diberkati. Tetapi ternyata kamu miskin kebenaran firman Tuhan. Akhir tahun lalu saya tertemplak sekali saudara, partner saya, sahabat saya, teman ngobrol luar biasa. Hidup itu kok cuma kayak gitu ya kedaulatan Tuhan. Saya nangis betul-betul kayak anak bayi, anak bocah saudara. Dan saya kaget dia jatuh di kamar mandi dan meninggal. Jantung, orang yang baik, sangat baik. Saya dari karyawan dia saudara, dari karyawan sampai akhirnya jadi mitra bisnis, jadi partner, sahabat. Dan tiba-tiba dengar kayak begitu, sebegitu, aduh, sampai hari ini saya masih nggak habis pikir. Dan saya yakin banyak kita ngalamin itu di tengah pandemi saudara. Orang yang dekat, orang yang kita kenal, orang yang kayaknya baik, orang kayaknya masa sih dia mati dulu gitu. Halo, berapa banyak kita dengar kayak begitu saudara. Yuk, saya nggak sedang nakut-nakutin, saya bukan pengkhotbah intimidating saudara. Ayo, supaya kamu cepat ini bawa persembahan, enggak. Tapi kembali sama firman, Anda boleh membawa persembahan saudara, tapi karena Anda tahu kebenaran firmannya. Ya saya diberkati, itu sebabnya saya mau menjadi berkat. Bukan saya diberkati supaya saya nanti masuk surga, enggak. Tidak ada sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan kita 100% anugerah karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita tidak akan pernah menyelamatkan. Persembahanmu miliaran gak akan pernah menyelamatkan. Mohon maaf saudara. Tetapi Tuhan mau terbuka dan jangan menjadi jemaat Laodikia yang sepertinya hebat, jago kandang luar biasa. Wahyu 3:18 yang 18-nya tadi berkata gini saudara. Bahkan Laodikia itu obat matanya, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sebab itu aku menasihati kalian supaya membeli daripadaku obat untuk dioles di matamu. Bayangin, mereka punya obat oles mata yang luar biasa. Tapi dikatakan supaya kamu dapat melihat. Kita Kristen boleh lama, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi apakah kita melihat hati Tuhan itu benar-benar dalam hidup kita? Itu pertanyaannya saudara. Saya melayani sudah puluhan tahun. Tapi jujur pandemi ini betul-betul membuat perjumpaan ilahi yang luar biasa. Saya sampai saya tidak menyalahkan dan tidak menyebut apapun saudara. Tapi gini, saya mengeluarkan diri saya sendiri dari yang saya sebut toxic community. Karena saya pikir saya salah. Kalau saya menganggap gini, gereja lain sebagai kompetitor. Hamba Tuhan lain itu sebagai saingan. Atau apa lagi? Atau orang yang mungkin dulu bagian dari kita lalu orangnya keluar sekarang jadi musuh.
Menurut saya itu salah. Coba, apakah kita siap kalau tiba-tiba hari ini ada orang lesbian, ada gay masuk ke sini, saudara, dan berjemaat atau mungkin mohon maaf, mungkin ada pelacur yang Anda tahu itu pelacur ada di sini duduk, apakah Anda jangan dekat-dekat, apalagi ibu-ibu suaminya langsung digandeng, awas jangan lirik-lirik gitu, saudara ya. Halo, padahal Tuhan mau kita menjangkau orang yang nggak kenal Tuhan, tapi waktu Tuhan izinkan nih, gua kirim nih, tapi kita malah jijik dan kita menghindarinya. Senternya berarti apa? Senternya diri kita sendiri. Nanti gerejanya jadi nggak nyaman. Nanti anak-anak gue takut ini. Nanti senternya kita, bukan Tuhan itu sendiri. Penyembahan senternya bukan Tuhan, tapi kita. Gue senang lagunya ini. Tadi saya sampaikan bahkan makanya waktu kita menyusun lagu, saya bayangkan dulu kita kayak pelayan restoran yang datang Tuhan Yesus di restoran kita, sudah duduk lalu kita bawa menunya, datang Tuhan mau makan apa? Mau makan sop sungai sukacita atau oseng-oseng manis kau dengar? Kita yang bawa menunya dan Tuhan mau apa? Bukan gini loh. Itu Tuhan Yesus datang. Gue tahu lah. Lagu terbaru ini pas ini. Jadi kita yang nentuin, kenapa? Karena fokusnya kita. Kita nggak peduli lagi Tuhan maunya apa. Waktu pagi kita doa sembahyang sama Tuhan, kita cuma sibuk sama Tuhan, berkati perusahaan saya. Tuhan anak saya supaya pintar, Tuhan anak saya supaya selamat di sekolah, jangan ketabrak, jangan sakit, jangan ketularan COVID, jangan semuanya gitu saudara. Tapi kita jarang kita ngomong gini, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kedaulatan Tuhan yang jadi. Wah, saya nenangin istri partner saya. Sama ketika saya ingat tahun 2006 Tuhan panggil anak saya. Hati saya hancur dan saya merasa gini, saya udah berusaha kasih dokter yang terbaik, obat yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, semampu saya pada waktu itu. Tapi waktu Tuhan panggil anak saya dan saya ngomong gini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa salah saya? Dari situ saya belajar providensia Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan saya menenangkan istri, keluarga, sahabat saya, bayangin saudara, nggak ada apa-apa, malam masih ngobrol, setiap hari hampir ngobrol jam-jaman sama saya, ngobrol firman Tuhan, ngobrol kerjaan, ngobrol apa. Dan tiba-tiba pagi, what? Intinya nggak ada satupun kita yang tahu saudara. Mohon maaf, bukan menakuti, kita pulang, kita sampai rumah apa nggak ada satupun yang tahu. Nanti malam kita masih ada nggak ada satupun yang tahu. Lebih baik kita tahu, kita sadar mempersiapkan hati kita. Jangan seakan-akan kita cuma mau hebat di pandangan orang. Tetapi sesungguhnya kita buta, miskin, melarat, dan telanjang. Wah, menyedihkan kekristenan kita kalau kita tidak kembali sama Tuhan. Menyedihkan kalau dikasih pandemi dan kita masih nggak mempan. Waduh, itu Tuhan cuma ngomong gini, dua blek bocah gitu. Kalau pandemi ini nggak ngubahin kita, nggak ngerubah persepsi kita, shifting pergeseran kita. Mau bisnis kayak, mau pelayanan kayak, mau sekolahan kayak. I tell you the truth, you want to change or die. Anda mau berubah atau Anda mau mati. Pilihannya cuma itu saudara. Dan mohon maaf, mungkin ini nggak enak, pahit. Mempelajari PowerPoint-nya juga nggak menarik kata-kata semuanya. Tapi saya mau sampaikan kebenaran ini. Nggak diundang lagi, ya enggak apa-apa. Tapi saya kepengen gini, harus kembali dari firman Tuhan. Amin. Jangan lagi kita sibuk dengan yang penting hamba Tuhannya lucu. Tadi khotbahnya apa? Pokoknya lucu. Bener gak saudara? Pulang, aduh. Pokoknya kalau Luski yang nyanyi tadi, lagunya aduh kebawa terus gue. Gak salah lagunya. Tapi ketika lagu itu yang ngomong sama saudara karena firmannya yang disampaikan, yes itu benar. Tapi kalau kita ngomong, aduh ini lagi WL, aduh pembicaraan ini lagi udah hitam kecil hidup lagi gitu. Aduh gak ngangkat gitu. Betul gak kita sering kayak gitu kan? Datang Pak penyembahannya gak ngangkat. Barbel kali ngangkat saudara. Kenapa? Karena kita mau fokusnya sama kita. You treat myself. You entertain myself. Gak peduli Tuhan seneng apa enggak, I don't care. Yang penting gue demen nih sama lagunya. Halo? Apakah kita meletakkan Tuhan di posisi yang sesungguhnya hari-hari ini? Dan mohon maaf kalau pandemi itu tidak mengubahkan paradigma kita. Betapa ndableknya kita saudara. Yang mau merubah paradigma katakan yes. Yang mau merubah paradigma taruh tangannya di sebelah kanan mata gini. Katakan krek. Kurang kompak saudara. Sekali lagi taruh tangan di sebelah kanan katakan 1, 2, 3. Krek, paradigma berubah.
Khotbah berhasil. Nah, Tuhan. Saya mau sampaikan, ayo saudara, yuk change, berubah. Pandemi ini sudah cukup buat kita untuk kita mengembalikan segala sesuatunya kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi panas rohani? Jangan-jangan kita Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kita gak sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang punya kesusahannya sendiri. Waktu anak saya dipanggil Tuhan pun saya ngomong, kok Tuhan jahat ya? Saya gak tahu kesusahan saudara, orang tua saudara dipanggil. Anda bangkrut, Anda pilot, kok Tuhan jahat ya? Kita gak mengakui ketuhanan Yesus. Keluarga yang ditinggalkan yang saya sangat kaget sekali. Kok bisa gini sih Yos? Apa sih salah gue? Gitu sampai istrinya sampai. Kita gak pernah tahu. Tapi waktu kita tahu, yes, Tuhan, Yesus punya kedaulatan apapun. Tuhan siapkan yang terbaik buat saya. Saya nggak tahu itu apa, tapi yang saya tahu Yesus adalah Tuhan dan Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, tidak pernah melampaui kekuatan saya. Tuhan kenal saya. Nggak gampang loh saudara, saya cuap-cuap kayak gini doang gampang. Tapi waktu kita ngadepin, waduh, saya berung-berung saudara. Saya tumpang tangan di perut istri saya, Tuhan napas lagi udah. Pokoknya segala jenis bentuk mujizat saya omongin semuanya saudara. Aku kirim napas gitu, bernapas lagi anakku. Waktu enggak terjadi. Dan butuh recovery begitu lama untuk saya ngomong. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Halo. Waktu di Getsemani, saya ada di Getsemani. Saya bikin konten Getsemani or get some money. Karena Getsemani sendiri, Yesus yang itu Tuhan 100%, dia ngomong gini, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia takut, dia ngerti gimana caranya dia mati. Dia minta cawan ini lalu, kalau bisa jangan terjadi. Tapi kita kalau berdoa, boro-boro saudara. Kita sibuk ngerah-ngeroh dengan mujizat. Kita sibuk ngerah-ngeroh, kalau waduh mobil orang diklaim, waduh aku akan punya mobil dalam nama Yesus gitu. Ngambilnya sepotong-sepotong saudara. Pokoknya ayat yang manis pokoknya diambil aja saudara. Tanah yang kau injak akan menjadi milikmu, kelilingin tanah orang saudara. Ya diusir saudara. Halo, berapa banyak kita terlalu dikasih asupan-asupan yang sangat, mohon maaf, akhirnya menyesatkan kita akan kedaulatan Tuhan. Dan kita menarik Tuhan terlalu rendah. Ngeklaim seenaknya sendiri. Gak punya duit, ini iman sebesar biji sesawi. Waduh. Tapi kita yang penting ambil dulu. Begitu kreditnya macet, Tuhan gimana Tuhan? Lah kamu gak ngitung. Gitu. Jangan terjebak sindrom jemaat Laodikia. Mohon maaf terlalu bersemangat saudara. Tapi saya mau sampaikan ini kebenaran. Pahit, yes. Tetapi kita yang namanya jamu itu pahit. Tapi itu menyembuhkan. Mungkin gak enak obat itu. Tetapi itu akan menyembuhkan saudara dan Anda akan berubah paradigmanya. Yes, I want to back to the Bible. Saya mau kembali dasarnya firman Tuhan benar. Bukan main apa yang enak buat saya. I want to entertain my God. Saya mau menyenangkan hati Tuhan, bukan kok maksain Tuhan menyenangkan diri kita sendiri terus melulu. Saudara, firman Tuhan tadi katakan gini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bayangkan orang yang suam-suam, kitab Wahyu tadi katakan gini, Tuhan berdirinya di depan pintu. Orang yang suam-suam kuku sebetulnya mungkin ke gereja, mungkin aktif pelayanan, mungkin hebat namanya, mungkin jabatannya PDP, PDM, PDT, PDZ, whatever. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak ada di dalam rumahnya. Tuhan masih ada di luar pintu. Hari ini Tuhan sudah ada di dalam rumahmu, rumah hatimu, atau masih ada di luar sana. Atau waktu Anda lagi melakukan dosa, Anda melakukan korupsi, Anda melakukan kebohongan, Anda lagi berzina, Anda lagi berselingkuh, Tuhan suruh di luar dulu. Nanti pas waktu doa Tuhan masuk lagi Tuhan, please Tuhan masuk Tuhan. Kita nggak perlu undang Roh Kudus, nggak perlu saudara. Mau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Waktu kita percaya sama Yesus, Roh Kudus tinggal, diam di dalam hidup kita.
Tetapi pertanyaannya, orang yang suam-suam kuku, ternyata kitab Wahyu ngomong gini, aku ada di luar ini. Kamu kayaknya kaya, kamu bajumu wal hebat, matamu hebat, kamu punya salep mata yang hebat, kota perbankan yang hebat. Tapi ternyata Tuhan gak ada di dalam hidup mereka. Aku ngetok. Dan yang namanya pintu, saudara, yang namanya grendel, yang namanya kunci, itu letaknya ada di dalam. Gak ada orang ngasih kunci di luar. Itu namanya mempersilahkan maling, monggo gitu, saudara. Yesus bisa nggak dobrak pintu dan masuk ke rumah saudara? Yes, bisa. Tapi dia bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan ngomong gini, William Barclay di dalam komentari Bible, kita melihat permohonan Kristus. Ia berdiri di ambang pintu hati manusia dan mengetuk. Fakta baru yang unik yang dibawa kekristenan ke dalam dunia ini adalah gini, Allah adalah pencari manusia. Bukan sebaliknya, saudara. Kita yang cari Allah. Tuhan datang dong, Tuhan berkati dong. Tuhan merinding dong. Ya ilah, di kuburan juga merinding, saudara. Halo, kita melihat permohonan Kristus, ia berdiri di ambang pintu hatimu dan mengetuk. Fakta baru yang unik membawa kekristenan ke dalam dunia lain bahwa Allah adalah pencari manusia. Rubah lagi, saudara. Kita enggak sedang, waduh, Tuhan yang butuh nih pokoknya deh. Betapa sombong kita hari-hari ini sebenarnya kekristenan kita, saudara. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, hari ini firman Tuhan ini, mohon maaf, ampuni saya, maafkan saya, mungkin keras, mungkin gak enak, mungkin firmannya gak lucu-lucu amat gitu, saudara, gak menghibur. Dan semuanya eksposisi dari semua firman aja gitu, kata per kata, mungkin gak menarik. Tetapi kalau ini Anda dengar, dan ini menjadi teguran untuk kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan, dengar baik. Perhatikan bahwa dikatakan jika ada orang, Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada individu-individu, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan merupakan suatu persoalan yang sangat bersifat pribadi. Saya gak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan. Tetapi yang terpenting, pastikan kita siap menjadi pribadi yang enggak dimuntahkan sama Tuhan. Anda boleh hebat, Anda boleh jabatan pelayanan, PDT-nya luar biasa. Tapi ketika Anda di depan Tuhan, cuy, mohon maaf, aku memuntahkan kamu karena kamu suam-suam kuku dan membuka pintu buat Tuhan hari ini. Berapa banyak saudara mau buka pintu buat Tuhan? Siapkan hati saudara. Saya undang pemain musik boleh mempersiapkan diri. Mohon maaf agak kepanjangan, saya cuma menyambung dari yang pertama tadi. Tetapi mari jangan terjebak sama sindrom jemaat Laodikia yang seakan-akan kita hebat. Kalau pandemi ini, apa yang sudah kita lewati sama-sama tidak sanggup mengubahkan kita. Saya nggak tahu kata apa lagi yang tepat buat kita, saudara. Dablek, bebal, keras kepala. Tapi saya percaya, jemaat GBI TCC, orang-orang yang mendengar pintunya diketok sama Tuhan. Yuk kita nyembah Tuhan. Saya percaya kita mau dibawa Tuhan masuk ke dalam level yang berbeda, saudara. Saya bersyukur sekali, saudara, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara. Ketika saya merasa kok ada toksik ini ya, kok ada sesuatu yang salah dalam kekristenan. Saya deh, bukan organisasi, bukan gereja atau apa. Susah loh, saudara, saya mengeluarkan diri saya keluar dari sebuah toksik community, toksik pelayanan. Dan saya S2 teologi saya MA, Master of Art itu dari tahun 2005-2006, saudara. Gak sempet mau jadi MTH. Tapi lewat pandemi, ketika Tuhan shifting, Tuhan kerek pikiran saya. Beneran, saudara. Saya cari online, saya jadi belajar, saya bangun Bible class. Akhirnya Bible classnya itu sampai diakui kurikulumnya untuk menjadi SKS. Persis, baru Rabu kemarin saya ujian, saudara. Dan lulus, puji Tuhan. Kalau nggak ngelewatin pandemi, kepikir juga enggak, saudara. Dan saya masuk ke dalam doktoral sekarang, ayo sekarang. Mau nggak Pak? Dulu males, saudara. Sekali lagi, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi poin saya gini, waktu kita back to the Bible, kembali meletakkan firman lebih dari segalanya, meletakkan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kehausannya firman, saudara. Kehausannya kebenaran. Bukan sesuatu yang wow. Gereja yang besar, giant church, umatnya banyak, yang banyak belum tentu benar, saudara. Yang gede belum tentu benar.
Laodikia hebat, Laodikia kaya, Laodikia penghasil wol terbesar. Tapi ternyata di mata Tuhan kamu buta, kamu telanjang. Hari ini lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Wong kita jujur gak jujur Tuhan juga tahu kok. Tapi apakah kita mau berubah? Pejamkan matamu, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat saja katakan, oh selidiki aku. Mari jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, dan menilai. Kami gak mau kelihatan hebat di hadapan manusia, hebat di hadapan dunia. Telah kulihat kebaikanmu, kebaikanmu sudah luar biasa. Hidupku, ku berjuang. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kami mau terus menyala-nyala buat Tuhan. Kami mau terus panas di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi jemaat yang suam-suam kuku, seakan-akan kekristenan kami hebat, seakan kehidupan kami baik-baik saja. Tetapi kami tidak mau di akhir kehidupan kami Tuhan memuntahkan kami dan tidak mengenal kami karena kehidupan kami yang suam-suam kuku. Kami tidak mau terjebak kepada sibuk pekerjaan Tuhan, tetapi kami mau disibukkan oleh Tuhan. Kami tidak mau disibukkan dengan nyanyi menyembah, tetapi kami mau menyembah hanya untuk Tuhan, menyenangkan pribadi Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan singkapkan. Mungkin gak enak, mungkin pahit. Ampuni setiap perkataan hamba-Mu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi aku berkata kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman ini tertabur di tanah yang subur, tumbuh. Kami pulang, kami berbeda ketika kami datang. Ada satu roh yang menyala-nyala sehingga kami rindu untuk terus bekerja melayani Tuhan. Yang diberkati katakan sama-sama amin. Yang siap melayani Tuhan katakan amin. Yang siap menyala-nyala katakan amin. Biarlah rohmu menyala